Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Ya, Mami, terkait laporan kemarin sudah bagaimana ya untuk kasusnya atau proses hukumnya sudah berjalan atau bagaimana? Proses yang mana nih? Kasus yang mana? Mantan suami, mohon maaf Mami. Oh iya. Oke, untuk yang kasus penganiayaan ya, itu sudah berjalan cukup baik. Sudah diproses. Kalau untuk saksi-saksi dari pihak saya sudah selesai dan mungkin terlapor dan saksi terlapor juga akan dipanggil, dan terlapor yang saya dengar dari pihak kepolisian Tangerang sudah dipanggil, sudah di BAP, dan saksi lainnya saya belum tahu ya untuk Frederica. Fred sendiri sudah ada komunikasi belum nih sampai saat ini? Untuk saat ini Fred belum ada. Ya gimana ya, saya sih dengar, saya lihat postingan dari seseorang, ya sedih ya, anak saya kadang ada di Jakarta, tapi tidak ada konfirmasi ke saya, tidak ada say hello gitu. Artinya pihak pelapor kemarin juga sudah datang untuk memenuhi panggilan mantan suami atau bagaimana Mami? Iya sudah, dari info polisian di Tangerang, pihak pelapor sudah dipanggil, sudah di BAP. Ya bersyukur kooperatif, sedikit mungkin ada masalah waktu kali ya, jadi agak lama lah untuk pihak terlapor datang. Dan saksi untuk Frederica itu yang saya dapetin info masih dikondisikan waktunya dia. Untuk Fred sendiri, Mami mohon maaf sudah mencoba untuk menghubungi pihak manajernya atau orang-orang terdekatnya? Siapa? Mami sudah ada komunikasi lewat Gimana ya, kalau ini udah nggak harus saya lagi, karena dulu sebelum ada terlapor, sebelum saya melaporkan kasus-kasus ya permasalahan, saya rasa sudah dari pihak manajemen, dan pernah kalian dengar dari Bang Sunan pun, pihak kawan saya, rekan saya, ataupun driver pun, ataupun keluarga saya dari Jawa pun sudah coba mengontak dari pihak manajemen, but tidak ada feedback yang baik, malah bilang ke supir saya ataupun ke teman saya bukan urusan saya gitu ya. Jadi itu yang saya dengar dari pihak manajemen ya, manajernya sendiri. Nih, kita dengan adanya pelaporan seperti ini artinya kan nama Fred sendiri terbawa nih di kepolisian gitu. Terus Mami tidak mengkhawatirkan juga dengan karirnya? Ini ya, saya tidak pernah mau menjatuhkan anak, apapun itu persoalan, saya selalu keep di dalam rumah tangga saya. Sampai perceraian pun publik tidak ada yang tahu. Saya berusaha untuk keep permasalahan saya, tidak ingin diekspos. Tetapi bila saat ini itu terekspos oleh media, oleh kalian, dan karena ini mau tidak mau memang kalian tuh pasti akan melihat, dan ini memang harus saya laporkan karena adanya terjadi sesuatu tindakan yang tidak baik ya. Jadi bukan diri saya yang ingin menjatuhkan anak ya, jadi permasalahan ini bukan dari saya ya. Saya berusaha sebelum saya laporkan, saya berusaha untuk cari yang terbaik, tetapi sepertinya tidak ada jalan baik. Tapi kalau saya pun tidak melaporkan hal-hal yang begini, menyatakan kepolisian yang sebenarnya yang terjadi, nanti saya dibilang kebohongan ataupun saya berbuat sesuatu yang nggak benar ya. Jadi intinya dalam kasus penganiayaan dan kasus silsilah itu bukan rekayasa ataupun saya mau mencari ataupun mau menjatuhkan anak saya, tidak.
semua ini tidak saya lakukan karena kebencian saya ataupun kekecewaan saya terhadap anak, tidak. Tapi ini memang harus ditindak. Untuk silsilah adalah harus dilaporkan karena ini adalah sesuatu orang yang membuat pemalsuan data, ya. Ini kan perbuatan yang tidak baik tanpa izin saya, ya. Dan adanya statement yang dari anak saya berkata bahwa sayalah yang meminta, ya, untuk dijadikan adopsi. Cobalah, anak saya sudah besar, sudah menjadi orang yang terkenal, sukses. Mana ada seorang ibu, ya, mau memberikan ataupun menyuruh meminta seseorang ayo jadiin anak saya adopsi. Tidak, tetapi bila seseorang yang menganggap sesuatu ataupun kekeluargaan karena saya berpikir tidak terlalu jauh, mungkin yes, tapi hanya berupa omongan, tidak berupa data, ya. Nah, orang inilah yang sudah terlalu jauh, terlalu melampaui batas. Jadi maaf, bukan dari sisi saya yang memulaikan, justru dari pihak anak saya lah sendiri. Sebagai ibu, saya pun tidak melarang. Kalau anak kecil, saya pasti akan marah ataupun ini. Anak saya sudah besar dan adalah dia orang yang sangat pintar. Seharusnya dia juga bisa. Bagaimana reaksinya dia? Apakah ini sensitif ke ibunya berkata begini? Ya, saya sebagai ibu, ya lakukan biar bagaimanapun kamu, ibu saya adalah ibu kamu. Nah, saya melihat dari posisi anak saya, laporan ke anak saya untuk masalah gelar yang itu awalnya, ya, dan ingin menjadikan anak, dan yang saya dengar dari anak saya sendirilah ingin mensekolahkan anak saya. Tapi until now tidak, ya. Saya melihat dan menunggu feedback dari pihak yang menginginkan anak saya. Nah, sebagai ibu, saya bukan orang yang bodoh. Saya mentelusuri diam-diam, meladenkan dari kedua belah pihak ini antara anak saya dan Ibu Nongki. Saya bukan orang yang bodoh, tapi saya tidak mau marah ataupun melarang antara anak saya dan ini. Tentu bagaimana cara saya untuk mengkhawatirkan apakah ini terjadi, bagaimana ini nanti belakangannya. Nah, terbuktilah adanya surat, ya, dan itu yang sebenarnya sudah melanggar. Saya tidak tahu apakah anak saya memberikan, ya, ataupun intinya saya tidak pernah memberikan ataupun menandatangani sesuatu dokumen untuk mengadopsi. Untuk mengadopsi pasti ada prosedur. Di sini tidak ada. Jangankan surat menyurat, pihak kerajaan ataupun pihak Nongki yang menginginkan anak saya sebagai yang sopan, harusnya bagaimana etikatnya. Kalau Nongkinya pun tidak ada di Indonesia, dia bisa memutuskan perwakilannya. Itu kan kalau yang benar. Nah, itu di situ saya melihat tidak mungkin saya, mana kamu turunin orangnya, kan tidak begitu. Saya melihat sampai di mana mereka ini berdua. Nah, disitulah, jadi jangan salah paham, ya. Ini memang sudah cukup lama mereka berkomunikasi, tapi saya sebagai ibu hanya diam.